Beginilah suasana Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sekolah Selamat Pagi Indonesia berdiri sejak 2007 dengan anak didiknya dari berbagai provinsi di Indonesia, tercoreng oleh ulah pemilik atau pengelola berinisial JE yang kini dilaporkan Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur. Adapun laporan Komnas Perlindungan Anak tersebut terkait dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekolah terhadap 15 siswi Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang beralamatkan di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Ketua Komnas Nasional Perlindungan Anak menjelaskan ada 3 kasus kekerasan di sekolah sejak tahun 2009 hingga 2020, antara lain kekerasan seksual. Untuk korban yang melaporkan ke Komnas, ada 15 korban, sedangkan 3 siswi lulusan Selamat Pagi Indonesia melaporkan ke Polda Jawa Timur. Aris Merdeka Sirait menganggap kasus tersebut merupakan kejahatan luar biasa karena dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh JE terhadap siswi Sekolah Selamat Pagi Indonesia tidak hanya kejahatan seksual, namun juga JE diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap siswi di sekolah SPI. Selain itu, dugaan lain JE dilaporkan juga telah melakukan eksploitasi anak dengan memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Hal ini dilakukan oleh terlapor JE tidak hanya di lokasi sekolah, namun di luar negeri. 2014. Artinya apa, si pelaku JE ini bisa dikenakan 3 pasal berlapis. Ini serius persoalannya. Bukan persoalan semata-mata kasus tindak pidana biasa aja. Ini sudah luar biasa. Karena ketika melakukan kejahatan seksual berulang-ulang berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah merupakan extraordinary crime dan harus diselesaikan dengan luar biasa pula dan cepat. Itulah artinya saya mengapresiasi SPKT Polda Jatim ini kerja cepat dan memberikan respon terhadap laporan itu karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Kemungkinan lebih dari 15. Kemungkinan ya, karena ini baru 15 saja dari 3 ini sudah begitu serius persoalannya, tetapi mungkin saja karena ini nggak pernah terbuka dan tidak ketahuan, itu bisa saja korban-korban yang baru-baru ini juga terjadi. Dan bisa saja bukan hanya si JE, tapi mungkin juga adalah pelaku-pelaku lain. Tapi itu kita serahkan kepada Polda Jatim, khususnya di nanti dalam proses pemeriksaan. Tiga orang ini dari mana saja, Pak? Dari Kudus, dari Kalimantan, Poso, terus satu lagi dari Kalimantan Timur. Jadi mereka ini peserta didik itu dari seluruh provinsi dan dari 6 agama ya. Itu saya kira teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini adalah kejahatan luar biasa yang harus dipertanggungjawabkan JE ya. Tentu kita serahkan proses hukumnya di pihak kepolisian nanti apa yang akan terjadi. Sementara itu, Dinas Perlindungan Anak Kota Batu akan terus mengawal kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh terlapor. Selain mendampingi pelapor, Dinas Perlindungan Anak Kota Batu juga akan melakukan trauma healing terhadap para korban. Namun menunggu hasil proses hukum dengan keputusan hukum tetap atau ikrah. Kepala Dinas Perlindungan Anak menegaskan kasus ini merupakan kasus nasional, sehingga pihak perlindungan anak harus mengawal sampai tuntas dalam penegakan hukumnya, sehingga dengan kejadian kejahatan seksual terhadap siswi atau siswa lulusan sekolah SPI, ada yang bertanggung jawab di depan aparat penegak hukum. Seperti yang banyak diberitakan di media massa kemarin dan sampai dengan saat ini, kami dari Dinas Perlindungan Anak menegaskan kembali bahwasanya untuk menegakkan supremasi hukum, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, harus dijunjung tinggi terhadap terduga sampai dengan ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Tetap harus kita pilah-pilah dulu mana yang ranahnya aparat penegak hukum, mana yang ranahnya Dinas Perlindungan Anak. Setelah nanti inkrah, setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peran Dinas Perlindungan Anak ada di situ. Kita mendampingi secara psikologi terhadap
korbannya, sehingga sudah muncul korban karena sudah diputuskan secara ingkrah, otomatis sudah ada korbannya, keluarga korban. Kita melakukan yang namanya trauma healing, ya, bagaimana suasana psikologi seorang anak yang kalau nanti itu terbukti, tentu ini sangat luar biasa kejahatan seksual anak. Karena itu yang harus ditegaskan kembali bahwasanya kita hadir kemarin karena ingin memberi penguatan, memberi pendampingan. Saya selaku wakil daripada pemerintah Kota Batu harus selalu hadir setiap ada masalah yang ada. Apapun nanti keputusan pengadilan, kita harus dampingi mereka. Jika kasus ini terbukti dan sudah ada kekuatan hukum tetap, Dinas Perlindungan Anak berharap tidak terjadi pada sekolah-sekolah lainnya dan cukup berhenti pada korban yang menempuh pendidikan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku sudah mendengar kasus ini. Pihak Pemkot Batu sudah berusaha menghubungi pihak terkait namun belum mendapatkan kepastian. Wali Kota meminta semua pihak dapat berlaku adil dan menjunjung tinggi hak praduga tak bersalah dan menyerahkan semua ke pihak kepolisian. Ini sejauh mana kebenarannya? Karena saya belum bertemu secara langsung dengan siapapun, baik dengan korban maupun pihak sekolah dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa berkomentar apa-apa selain berdoa semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Mungkin ada ini atau komunikasinya? Oh iya, ya jelas. Karena begini, dari kemarin kita ngomongin, saya ke Pak Sirait belum bisa nembus, ke korban yang melapor juga belum boleh bertemu karena masih dalam perlindungan. Ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia mungkin hari ini karena kemarin masih libur, kemudian juga mereka masih dalam ada tugas ke luar kota, sehingga belum sama sekali bisa ketemu. Mudah-mudahan hari ini saya bisa ketemu dan bisa berkomunikasi. Dari Kota Batu, Ari Punkaji, ATV melaporkan.